Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu menganalisa kekuatan Titan dibandingkan dengan kekuatan militer. Kira-kira kalau melawan kekuatan militer, sampai era apa kekuatan Titan akan bertahan? Berikut analisisnya, check it bro. Pertama, militer prasejarah. Sebenarnya kalau bilang zaman prasejarah ada militer itu agak kurang tepat, karena ini adalah zaman di mana manusia purba dan manusia purba modern hidup. Tidak ada teknologi perang memadai di zaman ini, karena manusia fokus bertahan hidup dari ganasnya alam di masa itu. Untuk bertahan hidup, mereka juga mengandalkan insting berburu layaknya hewan. Jadi ya, jika Titan melawan militer prasejarah, maka kemenangan mutlak ada di pihak Titan. Ini seperti membuat dinosaurus hidup sampai zaman manusia purba. Perbedaan ukuran serta keterampilan manusia yang masih minim membuat para manusia di zaman prasejarah hanya akan jadi ladang pembantaian Titan. Kedua, militer kuno. Setelah manusia tidak lagi berburu dan menemukan cara bertani dan beternak, mereka mulai membangun kelompok sejenis yang disebut populasi. Dalam sejarah, dunia peradaban kuno terbentuk pertama kali di Mesopotamia, Irak, kemudian di lembah Indus, India, lalu kerajaan Mesir pertama, dan dinasti Shang di Cina. Kalau di Attack on Titan, ini adalah peradaban ketika bangsa Eldia dengan kejam ingin menguasai desa-desa di benua Marley. Mereka membakar dan membantai desa. Dan ya, di era inilah Ymir mendapat kekuatan Titan setelah secara tidak sengaja bersentuhan dengan iblis bumi. Apakah militer di zaman ini bisa bertahan dari kekuatan Titan? Jawabannya adalah tidak. Perkembangan militer di zaman kuno ini adalah mereka bisa bergerak cepat dengan menunggangi kuda, menyerang dan bertahan dari jarak dekat menggunakan pedang, tombak, dan tameng, serta menyerang dari jarak jauh menggunakan panah. Dengan tubuh Titan yang super besar, kecepatan kuda masih bisa terkejar. Sayatan pedang atau tusukan tombak tidak akan banyak melukai para Titan, termasuk tembakan dari anak panah. Bahkan meski tembakan tersebut mengenai titik vital seperti mata, para Titan akan bisa beregenerasi. Jadi militer kuno belum cukup untuk mengalahkan Titan. Ketiga, militer abad pertengahan. Setelah manusia berkelompok dengan populasinya dan saling menyerang, dari sini populasi dari pemenang membentuk ekosistem dari banyak populasi manusia hingga terbentuklah sebuah kerajaan. Para kerajaan ini kemudian berperang lagi dengan kerajaan lainnya hingga terbentuklah kekaisaran. Dan ya, disinilah zaman yang akan kita bahas, yaitu zaman medieval alias abad pertengahan. Jika di Attack on Titan, setelah Ymir mendapat kekuatan Titan dan digunakan oleh Fritz untuk menghancurkan populasi lain, Fritz kemudian mendirikan kerajaan Eldia. Dia menyuruh Titan Ymir untuk membangun jalan dan jembatan untuk kerajaannya. Setelah Ymir mati, Fritz menyuruh ketiga anaknya untuk memakan ibunya. Begitu seterusnya hingga kekuatan Titan terbagi menjadi 9. Dan ya, bisakah militer abad pertengahan ini bertahan dari serangan Titan? Jawaban Abdikos adalah bisa, tapi tidak semua Titan. Militer abad pertengahan ini cukup modern, di mana manusia sudah mampu membangun benteng atau tembok raksasa untuk pertahanan dari Titan. Mereka juga punya teknologi perang yang lebih raksasa untuk menandingi kekuatan Titan, seperti panah dan ketapel raksasa. Jadi ya, untuk menundukkan seekor Melis Titan dengan teknologi perang abad pertengahan, para manusia perlu bekerja sama dalam jumlah besar. Pertama-tama mereka menundukkan Titan dengan senjata raksasa seperti ketapel raksasa atau panah raksasa. Saat para Titan masih beregenerasi, mereka harus menangkapnya dengan cepat menggunakan tali tahan api, sama seperti saat menangkap Titan Shawnee dan Bin. Atau mereka bisa langsung menggunakan panah bertali seperti saat Erwin menundukkan female Titan. Setelah menahan pergerakan Titan, militer zaman medieval bisa langsung membakar Titan tersebut hingga menjadi abu. Yap, militer zaman medieval bisa mengalahkan para Melis Titan tanpa mengetahui kalau kelemahan mereka adalah pada bagian tengkuk. Dan kalau mereka sudah tahu kelemahan Titan adalah pada bagian tengkuk, Melis Titan bisa dibantai di era medieval. Apalagi di akhir era medieval ditemukan teknologi bubuk mesiu untuk membuat meriam dan bahan peledak, Melis Titan akan bisa ditundukkan. Dan ya, menurut Abdikos, militer zaman medieval hanya mampu mengatasi Melis Titan, itu pun Melis Titan normal. Untuk Melis Titan abnormal dan Melis Titan yang diperintah dalam jumlah besar dengan kekuatan bisitan, Abdikos kurang yakin militer abad pertengahan bisa menundukkannya. Jika tidak semua Melis Titan bisa ditundukkan militer medieval,
Maka Titan Shifter tingkatannya jauh lebih kuat, di mana mereka adalah Titan dengan otak yang bisa menghancurkan militer medieval dengan strategi. Apalagi di zaman medieval tidak ada teknologi maneuver gear dan tidak ada Levi Ackerman. Bisa jadi militer medieval akan diremukkan para Titan Shifter dengan mudah. Bahkan di sejarah Attack on Titan, untuk bisa mengalahkan para Titan Shifter di zaman medieval dibutuhkan adu domba dalam perang besar Titan, keluarga Tiber yang memihak Marley, serta Karl Fritz yang memutuskan menyerah untuk hidup tenang di Paradis membawa dosa kaum Eldia. Keempat, militer perang dunia pertama. Jika militer zaman medieval adalah Paradis minus maneuver gear, maka militer perang dunia 1 adalah Marley. Yap, di perang dunia 1 teknologi utama yang digunakan adalah tank alias meriam anti-titan jika di benua Marley. Selain itu, di perang dunia 1 juga ada teknologi pesawat sederhana serta kapal terbang dan kapal perang laut persis seperti teknologi yang dimiliki di luar Paradis. Jadi ya, Melee Titan dan Titan Shifter tidak akan bisa bertahan dari teknologi perang dunia 1 kecuali para Titan Shifter ini mengkombinasikan kekuatan Titan mereka dengan teknologi perang seperti yang dilakukan Marley. Jadi ya, teknologi militer di perang dunia 1 sudah cukup untuk menundukkan para Titan. Pertanyaannya, apakah bangsa Titan sudah kalah? Jawabannya belum, karena mereka masih punya Rumbling. Dan ya, bagaimana jika Eren mengaktifkan Rumbling saat perang dunia 1? Apakah teknologi saat itu bisa menghentikannya? Dengan mantap Abdikos menjawab tidak bisa. Kita tahu perang dunia 1 terjadi di Eropa, jadi kita asumsikan suku Eldia adalah para Yahudi di camp pengasingan. Jika Founding Titan tiba-tiba mengaktifkan Rumbling di benua Eropa, bisakah militer perang dunia 1 merespon dan menang? Jawabannya adalah tidak bisa, walaupun kelihatannya bangsa yang besar. Benua Eropa sebenarnya adalah wilayah kecil. Abdikos sendiri sudah mengunjungi hampir semua negara di Eropa. Dalam transportasi, Abdikos menggunakan Flixbus dan terkadang sharing car mirip Grab. Dan perjalanan tersebut Abdikos tempuh tidak sampai 1 hari dari satu negara Eropa ke negara Eropa lainnya. Bahkan ada rute Flixbus yang sampai melewati 3 negara dalam 1 kali perjalanan. Jadi intinya Eropa itu kecil. Kita asumsikan Rumbling bangkit di Sarajevo, Bosnia, seperti awal mula perang dunia 1 terjadi. Dengan cepat Rumbling akan menyebar ke seluruh Eropa, bahkan sampai ke bagian Eropa dari Rusia. Rumbling mungkin agak melambat saat melewati Teluk Itali, Teluk Inggris, dan pegunungan Ural di Rusia. Tapi ya, peradaban utama di perang dunia 1 bukan di Siberia dan di Afrika, tapi di Eropa dan juga Kekaisaran Ottoman yang melemah. Jadi dengan cepat Rumbling akan menghabisi peradaban tersebut. Teknologi perang dunia 1 memang bisa menghentikan Melee Titan dan Titan Shifter, tapi tidak dengan Rumbling. Bahkan jika Rumbling dimulai dari Madagaskar, Afrika, dan militer Eropa sempat bersiap untuk merespon, Abdikos masih tidak yakin teknologi perang dunia 1 bisa menghentikan Rumbling. Kelima, teknologi perang dunia 2. Militer Marley mengatakan akan tiba waktunya kekuatan Titan tidak lagi berguna, yaitu saat teknologi pesawat terbang semakin maju, para Titan hanya akan mendongak ke atas dihujani bom dari udara. Dan ya, ketakutan Marley ini adalah teknologi di perang dunia kedua, di mana pesawat terbang sudah semakin canggih. Mereka tidak hanya dilengkapi senapan, tapi juga torpedo. Dengan teknologi perang dunia kedua, para Titan dan Titan Shifter hanyalah keroco di hadapan militer dunia. Bagaimana dengan Rumbling? Abdikos pribadi yakin 90% kalau Rumbling akan kalah, tapi Abdikos masih punya keyakinan 10% kalau Rumbling bisa menang. Tergantung di mana posisi Rumbling dibangkitkan. Jika Rumbling dibangkitkan di Madagaskar seperti di map Attack on Titan, maka wassalam, militer perang dunia kedua akan merespon cepat dan menghancurkan Rumbling. Tapi jika Rumbling bangkit di Polandia sebagai lokasi pertama perang dunia kedua dimulai, Rumbling akan punya potensi menang tapi tidak sampai menghancurkan seluruh dunia. Seperti yang dikatakan Hanji Zoe, kalau Rumbling lebih cepat dari kuda yang berlari. Yang mana kalau di rata-rata kecepatan Rumbling adalah 50 km per jam, di mana dari Polandia ke pesisir Spanyol jaraknya sekitar 3000 km. Jadi Rumbling hanya butuh maksimal 2,5 hari untuk menghancurkan seluruh daratan Eropa. Abdikos yakin meski punya teknologi perang dunia kedua, militer Eropa tidak akan sempat merespon kecepatan Rumbling. Jadi harapan mereka adalah pada militer Jepang dan Amerika yang memang dipisahkan samudra. Itulah kenapa Abdikos masih punya keyakinan Rumbling 10% bisa menang jika dibangkitkan di Polandia, karena kekuatan utama di Eropa bisa dihancurkan Rumbling dengan sangat cepat. Dan ya, jika militer perang dunia 2 bisa membuat Rumbling jadi cupu, bagaimana dengan militer modern? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jika ada waktu, Abdikos akan buat video pembahasannya, yaitu Rumbling melawan militer modern. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.